Kita langsung mulai informasi pertama, Saudara. Sejumlah barang bukti dibawa dari rumah mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dan bekas kantor sekretariat organisasi terlarang itu di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Kini Munarman ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Ini harusnya ya. Udah, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal. Udah, jangan. Enggak usah. Inilah detik-detik penangkapan Munarman di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan pada pukul 15.30 Selasa kemarin. Setelah ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri, mantan Sekretaris FPI Munarman langsung dibawa ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ia tiba di rutan Polda Metro Jaya dengan mata tertutup dan pengawalan ketat. Polisi mengatakan penangkapan Munarman terkait kasus pembayatan ISIS yang digelar di UIN Jakarta, Makassar, dan di Medan. Terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Pasca penangkapan Munarman di kediamannya di klaster Lembah Pinus Perumahan Modern Hill, Pamulang, Tangerang Selatan, polisi mengamankan puluhan barang bukti berupa buku-buku agama, telepon genggam, flash disk. Selain di Pamulang, polisi juga menggeledah bekas kantor sekretariat Ormas terlarang FPI di Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas membawa 4 box kontainer yang berisikan berbagai barang bukti untuk identifikasi lebih lanjut. Kuasa hukum Munarman, Ajis Yanuar, menyatakan bahwa Munarman hanya menjadi pemateri dalam sebuah seminar di ketiga kota yang dimaksud. Ajis Yanuar menegaskan Munarman justru tidak mengajarkan terorisme dalam seminar yang diikutinya. Kami dari kuasa hukum keluarga dan juga kuasa hukum beliau menyesalkan terjadinya penangkapan dan penahanan ini karena seyogianya beliau ini cukup kooperatif dalam setiap pemeriksaan, dalam setiap tindakan-tindakan penyidikan maupun penyelidikan di kepolisian, sehingga jika dipanggil secara patut pun insya Allah beliau akan datang. Tuduhan terkait tindak pidana terorisme kami juga menyesalkan karena beliau ini sebenarnya adalah individu yang sangat concern dan menolak keras ya aksi-aksi tindak pidana ya terorisme ataupun apapun yang terkait dengan aksi-aksi teror. Sebelumnya, seorang tersangka kasus terorisme Muhammad Aulia asal Makassar, Sulawesi Selatan pada Februari 2021 lalu mengungkap salah satu proses pembayatan yang dihadiri mantan Sekretaris FPI Munarman. Dalam kesaksiannya, Muhammad Aulia mengungkap dukungan FPI kepada organisasi yang terafiliasi dengan ISIS. Saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. Dan setelah baiat, saya pernah mengikuti taklim rutin FPI di Jalan Sungai Limboto sebanyak 3 kali. Nama Munarman kerap kali dikaitkan dengan pengungkapan aksi terorisme, namun Munarman sudah pernah membantah tuduhan itu. Munarman diketahui sebagai pengacara Rizik Syihab dan kerap memprotes penetapan tersangka Rizik Syihab terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan Munarman setelah kemarin ditangkap oleh tim dari Densus 88 terkait kasus terorisme, dan juga bagaimana kondisi di markas atau bekas markas FPI yang juga digeledah kemarin di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Sudah ada 2 rekan kami, Cindy Permadi di Polda Metro Jaya dan juga Niputu Trisnanda di kawasan Petamburan. Saya ke Cindy di Polda terlebih dahulu. Cindy, sejauh mana hasil pemeriksaan terhadap Munarman di Polda?
Ya Maidop, ini juga tadi sempat kami tanyakan ke salah satu kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Ia menyatakan ia juga belum mendapatkan akses untuk memberikan perlindungan hukum kepada Munarman, sehingga ia juga belum bisa memberikan informasi lebih jauh apakah pemeriksaan hari ini sudah dimulai atau belum, apa materi pemeriksaan dan lain-lain. Ini akan diupdate ketika nantinya kuasa hukum sudah diberikan akses itu. Tapi yang dapat dipastikan adalah proses pemeriksaan, proses pendalaman informasi ini akan tetap dilakukan oleh polisi. Karena ada beberapa materi pokok dalam tanda kutip yang akan didalami lebih lanjut secara intensif kepada Munarman oleh polisi. Misalnya adalah terkait penangkapan, kemudian juga terkait barang bukti yang disita oleh polisi. Terkait penangkapan, dari polisi dugaannya adalah Munarman terlibat dalam tindak pidana menginisiasi gerakan terorisme atau lebih rinci lagi menggerakkan orang lain bermufakat jahat dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme itu. Ada aktivitas baiat juga yang diduga polisi diikuti oleh Munarman, itu dilakukan di 3 kota, yaitu di Jakarta, kemudian di Medan dan juga di Makassar. Ini yang juga akan didalami oleh polisi. Seberapa jauh keterlibatannya, apakah betul terlibat, kemudian apakah ada nama-nama lain juga yang terlibat dalam aktivitas baiat itu. Selain terkait dugaan dari polisi, kemudian juga yang akan didalami adalah barang-barang bukti yang disita. Kemarin penggeledahan dilakukan di 2 lokasi, pertama di kediaman Munarman di Tangerang Selatan, kedua di ex markas FPI atau di kantor sekretariat DPP Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat. Dari kediaman Munarman ada barang bukti yang disita cukup banyak, 60 hingga 70 item, terdiri dari buku keagamaan paling banyak, kemudian ada ponsel dan juga flash disk. Kemudian kalau dari kantor Sekretariat DPP FPI ada atribut FPI, kemudian juga ada dokumen yang ini juga didalami oleh polisi, itu dokumen apa, kemudian tabung isi serbuk dalam botol yang disebutkan oleh polisi kemarin dalam konferensi pers mengandung nitrat tinggi jenis aseton, juga ada botol plastik isi cairan TATP yang kalau disebutkan oleh polisi barang bukti yang terakhir saya sebutkan tadi sama dengan barang bukti yang pernah disita juga oleh polisi dalam penangkapan teroris di Bekasi dan juga Condet 1 bulan yang lalu. Nah, barang-barang bukti inilah yang nantinya akan didalami, akan diperiksa lebih jauh oleh Puslap 4 isi cairannya. Dari kuasa hukum sebenarnya sudah membantah bahwa yang disita itu bukan adalah bahan peledak, tapi adalah deterjen dan juga pembersih. Tapi kita tunggu lebih jauh lagi bagaimana hasil pemeriksaan dari Puslap 4, Maidop. Selain Munarman, apakah ada lagi yang diperiksa oleh penyidik hari ini, Cindy? Sejauh ini masih Munarman, karena sebenarnya untuk informasi lebih lengkap nantinya akan disampaikan oleh Divisi Humas Mabes Polri, bukan oleh Polda Metro Jaya. Tapi memang nanti dalam konferensi pers Mabes Polri akan didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baru Munarman, kemarin juga dalam penangkapannya memang ada istri dan juga anaknya di kediaman yang juga ikut menyaksikan penggeledahan dan juga penangkapan Munarman, tapi tidak dibawa ke Polda Metro Jaya. Kemudian untuk penggeledahan dan juga penangkapan membutuhkan waktu cukup singkat, hanya sekitar setengah jam saja. Itu juga didampingi atau disaksikan langsung oleh Ketua RT. Apakah akan ada nama-nama lain nantinya yang akan dipanggil sebagai saksi atau juga akan diperiksa? Ini nantinya akan tergantung dari pemeriksaan awal dari Munarman atau bagaimana nanti perkembangan kasusnya. Karena untuk Munarman sendiri juga ini adalah hasil pengembangan kasus sebelum-sebelumnya atau kasus terorisme yang sudah diambil oleh polisi begitu. Nah, nanti apakah ada nama-nama lain ini juga akan tergantung dari pemeriksaan Munarman. Apakah ada yang terlibat lagi dan siapa yang akan dipanggil juga sebagai saksi untuk memenuhi konstruksi perkara. Maidop. Terima kasih. Cindy Permadi, informasi terkini pemeriksaan Munarman langsung dari Polda Metro Jaya. Kini kita ke kawasan Petamburan, ada Niputu Trisnanda. Putu, kemarin sekretariat FPI ini di kawasan Petamburan digeledah. Seperti apa kondisinya siang hari ini di sana? Selamat siang Maidop dan juga saudara, kalau tadi kami pantau dari pagi hari sampai dengan saat ini situasinya ini memang sangat sepi dan juga kosong karena memang bekas atau gedung berlantai 2 bekas sekretariat dari FPI, ormas yang juga sudah dilarang sebetulnya oleh pemerintah dan dibubarkan, ini memang disegel.
oleh pihak kepolisian. Kalau tadi kami pantau situasinya, Medop dan juga saudara, memang dari pihak kepolisian setelah semalam selesai melakukan penggeledahan dan juga mengamankan seluruh barang bukti, gedung ini kemudian disegel, digembok begitu. Setelah itu juga dipasangi garis polisi sehingga memang tidak ada pihak-pihak ataupun masyarakat sekitar ini yang juga bisa tetap masuk ataupun mengakses gedung ini. Kalau kita berbicara terkait dengan situasi terkini, kami pantau juga tidak ada petugas yang kemudian standby atau berjaga dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan sistemnya ini hanya patroli saja. Kalau berbicara dengan situasi ini tentu sangat berbeda suasananya jika dibandingkan dengan tadi malam, karena kondisi tadi malam setidaknya ada sekitar 60 personil gabungan baik dari TNI dan juga Polri yang ikut mengamankan serta menggeledah kawasan ini. Hal ini juga disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hengki, menyebutkan bahwa memang hal ini dilakukan karena seluruh barang bukti ini sudah disebut diamankan dan tidak ada lagi penggeledahan yang akan dilakukan, sehingga gedung ini kemudian dikunci dan petugas ini hanya berpatroli saja. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini kami melihat memang ada petugas baik itu dari Babinsa ataupun juga dari pihak kepolisian ini yang berkeliling, tetapi memang waktunya ini tidak bisa dipastikan, artinya tidak rutin 2 jam sekali atau 3 jam sekali, tetapi intinya sifatnya ini patroli saja. Dan kalau kita berbicara terkait dengan proses pengamanan juga, jika tadi malam dijaga oleh pasukan berperlengkapan khusus seperti misalnya menggunakan helm, rompi anti peluru, kemudian juga senjata laras panjang, hal-hal ini tidak lagi kami lihat di kawasan dari bekas Sekretariat Front Pembela Islam di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kami lihat juga sebetulnya warga ini masih beraktivitas seperti biasa, tetapi memang ketika kami mencoba mengkonfirmasi ataupun berdialog dengan warga di sekitar, sebagian besar dari mereka ini tidak kemudian mengetahui secara detail seperti apa situasi tadi malam, dan juga mereka sebetulnya enggan untuk banyak berkomentar terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tadi malam oleh tim Densus 88 anti teror. Medop. Pada saat penggeledahan semalam di kawasan Petamburan kan penyidik ini menemukan ada benda-benda mencurigakan di kawasan Petamburan. Ada serbuk, kemudian juga ada buku-buku jihad. Selain itu apa saja? Ada lagi kah, Putu? Ya, kalau kita berbicara terkait dengan barang bukti, Medop, memang sebetulnya di sekretariat bekas sekretariat dari FPI ini memang ditemukan beberapa barang bukti, salah satunya seperti yang beberapa diantaranya seperti yang tadi sudah disebutkan, ada buku-buku jihad, kemudian juga ada atribut-atribut dari FPI sendiri seperti misalnya bendera, baju ataupun seragam, kemudian juga ada poster-poster, ini juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kalau kita berbicara terkait hal lain selain buku dan juga atribut, ada pula botol berisi TATP ataupun zat yang diduga sementara ini bisa digunakan atau seringkali digunakan untuk bahan peledak. Barang ini ataupun zat ini juga disebut oleh pihak kepolisian dalam konferensi persnya bahwa ditemukan juga zat serupa pada saat penggeledahan di kawasan Bekasi dan juga di Condet. Hal ini kemudian yang masih terus didalami lagi. Dan juga sempat ditemukan ada cairan nitrat, kemudian juga ada hal-hal lain yang tentunya zat-zat asing ini setelah kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, ini harus kemudian diperiksa lebih lanjut oleh Puslap Polri untuk diidentifikasi lebih lanjut apakah memang ini biasa digunakan untuk bahan-bahan menyusun bom dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara terkait hal ini, sebetulnya memang dari pihak kepolisian ini juga baru memaparkan saja dan belum mengkonfirmasi sebetulnya barang-barang apa saja itu atau zat-zat ini apakah betul merupakan bahan peledak. Tetapi dari pihak FPI, Aziz Yanuar ini sudah membantah hal-hal tersebut, baik itu zat-zat ataupun cairan yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini disebut bukan bahan peledak. Lebih lengkapnya lagi, Medop dan juga saudara, berikut kutipan ataupun tanggapan dari Aziz Yanuar, mantan pengacara atau kuasa hukum FPI dan juga pengacara dari Munarman. Dipanggil secara patut aja pasti akan datang, seperti itu kan. Tapi tidak pernah ada surat panggilan untuk penyidikan atau penyelidikan atau klarifikasi, tapi langsung ada penangkapan. Ini menurut kami sangat berlebihan, apalagi dengan cara melanggar HAM, seperti itu. Alat buktinya polisi ketika menangkap apa sih Bang sebenarnya? Yang dibawa? Buku-buku aja sama handphone. Tuduhannya apa? Tuduhannya terkait dengan baiat
2015 di Makassar kalau saya nggak salah. Katanya ada yang serbuk itu yang untuk bahan peledak itu apa sih Bang yang? Itu informasi dari pihak Petamburan kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid kan, seperti itu. Bukunya buku-buku apa Bang? Buku-buku banyak sebenarnya. Ada buku tentang demokrasi, buku tentang ajaran Islam. Beliau kan banyak bukunya seperti perpustakaan kan. Ada beberapa yang dianggap dijadikan barang bukti. Ya, Medop dan juga saudara, tadi beberapa hal yang kemudian coba diklarifikasi oleh pihak FPI, tetapi memang karena memang kasusnya masih bergulir, kita harus menunggu lebih lanjut terkait dengan apa sebetulnya atau hasil dari temuan dan juga penggeledahan yang dilakukan di 2 titik, ya, di salah satunya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan kalau kita berbicara terkait dengan kasusnya sendiri, Medop dan juga saudara, ini memang terindikasi terkait dengan aksi terorisme. Karena kalau kita berbicara terkait dengan hal ini, sebelumnya nama Munarman ini sering kali dikait-kaitkan dengan aksi ataupun upaya-upaya terorisme. Dan kalau kita berbicara lagi tentang ini juga ada 3 aktivitas Munarman yang disebut paling mencurigakan, yakni membayat atau melakukan pengangkatan pemimpin di yang berjaringan dengan ISIS di beberapa titik seperti salah satunya di Jakarta, Makassar dan juga Medan. Ini masih terus ditindaklanjuti dan juga kalau kita pantau saat ini di Petamburan sendiri tidak ada kemudian penggeledahan lebih lanjut, tetapi tentu ini tidak menutup kemungkinan jika memang masih dibutuhkan upaya penyelidikan lebih lanjut. Medop, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Nimputu Trisnanda dari kawasan Petamburan dan sebelumnya ada Cindy Permadi dari Polda Metro Jaya. Terima kasih kawan-kawan.